Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Insan Mesra, kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri pada dialog sore Ramadan hari ini. Masya Allah, dan hari ini sudah hari keempat ya Ustadz. Insya Allah sebentar malam adalah malam kelima di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Baik, Insan Mesra, siaran ini dapat diakses melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan Mesra, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Sikri. Padanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حجر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Masya Allah. Terima kasih Sikri. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami di kolom komentar Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik Ustadz, untuk mengefisienkan waktu saya persilahkan. Baik, Insan Mesra di mana saja berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim wa ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, kita sudah berada pada malam yang kelima di bulan suci Ramadan. 4 puasa insyaallah tuntas sebentar akan kita laksanakan. Semoga seluruh aktivitas keseharian kita di bulan suci Ramadan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah dan menjadikan itu adalah ridhonya Allah kepada kita sekalian. Di bulan suci Ramadan pada malam yang kelima sebentar malam insyaallah judul yang ditetapkan Kementerian Agama wilayah Kota Parepare seragam, yakni zakat dan problematikanya, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian adapun fadilah untuk sebentar malam, siapa yang tarawih, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Oleh karena itu, Insan Mesra di mana saja berada, bahwa kunci dari seluruh aktivitas kita itu akan bernilai ibadah selama kita berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman. Dan yang paling tinggi adalah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hampir seluruh ibadah yang kita lakukan Insan Mesra itu mengarah dan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait juga dengan bagaimana zakat fitrah kita, zakat mal kita, seluruhnya itu menjadikan kita adalah orang-orang yang peduli kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Zakat fitrah itu adanya di bulan suci Ramadan. Artinya zakat fitrah itu zakat jiwa ya.
kontrak jiwa kita selama 1 tahun itu masuk bulan Ramadan itu dikeluarkan zakatnya. Itu kita sudah ada mungkin ya penetapan dari Kementerian Agama berapa liter beras untuk per kepala, bukan per kepala sebenarnya, per jiwa ya. Kalau per kepala kita setengah mati laki-laki. Kalau yang dimaksud di sini adalah per jiwa ya, per jiwa sebenarnya. Jadi zakat fitrah itu yang paling bagus untuk dikeluarkan zakat fitrah ya apa yang kita makan. Makanan pokok kita. Kalau dia makanan pokoknya jagung ya jagung, keluarkan. Kalau dia gandum, gandum. Kalau dia beras, beras. Bolehkah diganti dengan uang misalnya? Itu Imam Abu Hanifah itu menganggap bahwa boleh mengganti beras atau makanan pokok dengan uang karena itu jauh lebih mudah untuk kita salurkan. Kemudian tidak ribet misalnya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu tidak boleh, lebih baik adalah makanan pokok karena itu dianggap adalah zakat jiwa apa yang kita makan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sehingga diminta untuk dikeluarkan setiap tahunnya di bulan Ramadan, maka itu yang kita keluarkan. Adapun zakat mal itu adalah harta benda kita. Nah, misalnya kita punya uang 1 juta, sudah sampai nisab dan haulnya, nisab itu hitungannya. Ya, haulnya itu adalah umurnya. Jadi umurnya harta itu adalah 1 tahun. Kalau kita punya emas 85 gram, itu sudah masuk nisab ya. Berarti sudah bisa keluar zakatnya 2,5%. Kalau haulnya, nanti umurnya 1 tahun. Kalau belum cukup 1 tahun, belum bisa dikeluarkan. Zakat. Nah, itu zakat mal. Kalau zakat mal itu nanti malam lebaran ya kayaknya. Itu zakat mal. Jadi Isa Masyarakat di mana saja berada bahwa inilah ibadah zakat yang kita keluarkan, yang kita distribusikan kepada fakir miskin anak yatim piatu, insyaallah merupakan bentuk kepedulian kita kepada mereka. Jadi artinya orang miskin, fakir miskin, anak yatim piatu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa banis sabil wal amilina 'alaiha. Jadi di situ juga ada namanya amil. Ada amil itu maksudnya adalah orang yang mengurus atau yang membagi daripada zakat fitrah itu. Iya. Oke, demikian. Ya, Iya, kayak tambahan nasi kiri. Adakah ada 8 golongan yang bisa Iya. menerima zakat? 8 golongan yang bisa menerima zakat itu tadi fakir, miskin, ibnu sabil, jihad fisabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, termasuk orang-orang yang menuntut ilmu ya, masuk kategori jihad fisabilillah. Termasuk garim, kemudian masuk juga kategori orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam ya. Kenapa dikasih zakat? Karena dia digembirakan hatinya. Iya. Ya, jangan dimusuhi, digembirakan hatinya. Bagaimana kalau orang kaya tetap diberikan karena kita gembirakan hatinya. Tapi kalau dia menolak dan mengatakan ya cukuplah, saya yang harus menerima zakat, tidak ada masalah. Itu jauh lebih baik lagi. Kalau dia mengatakan saya sudah terima zakatnya, berikan kepada orang yang lebih berhak menerima itu. Kemudian ada juga wal amil. Amil itu adalah panitia. Jadi di situ satu bagiannya, Bang DJ. Jadi jangan salah paham dengan amil. Kasihan juga akan dibully. Mana ke Pak bagian Kota Tawana, ada memang bagiannya. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa banis sabil wal amilina 'alaiha. Jadi wal amilina 'alaiha itu satu bagian. Cocok nih Pak Ustaz, tapi biasa nal 2 bagian kata nak. Kemana tahu kurang 2 bagian. Kalau dia seperti itu berarti itu salah baca ayat. Biasa memang angkem itu Pak bagi telu bagian lah. Tawana Pak bagi, tawaku, tawana amile. Jadi 3 bagiannya. Jadi itu ayatnya mengatakan wal amilina 'alaiha, tapi dia salah baca ayat, dia baca wal amilina 'alaiha. Jadi Alaiha. ya. Jadi beda di situ ya. Jadi gitu nanda fikir. Ada 8 golongan itu. Oke, sebelum bertanya kita menyapa dulu untuk Pak Konrana Radio Masjid Nurul Hidayah Desa Lenungan monitor. Oh ya, alhamdulillah. Iya, Terus, banyak yang monitor itu. Ada Aldi Bro di Pinrang, ada Pak Asyari Abdullah. Oh, saya Abdullah. Ya, CEO Mario Group. Ada Gerhana Gemini juga mendengarkan sore hari ini. Ya, termasuk komunitas teman-teman di Kementerian Agama Kota Parepare. Iya. Nah, itu juga hampir setiap hari dia menunggu memang kapan lagi katanya itu obras Ramadan. Iya. Saya bilang kenapa Ibu? Ya alhamdulillah
Itu teman saya di dapur katanya kalau lagi mak dawa-dawa. Alhamdulillah Bang Ude, ini daftar anunya kayaknya sudah Sudah ada ya? dibacakan Ya. tadi. Saya sudah sampaikan ke sekarang yang Kepala Kas yang baru, Bapak Dr. Haji Hasan Basri, Iya. MA, MH. Saya sudah cek, mengatakan sudah ada itu yang dikirim. Oh, Jadi iya. alhamdulillah sudah terpenuhi anunya. Jadi, pertanyaan Iya. tantenya Suarsi, kenapa tidak ada itu pencerahan-pencerahan dibaca kalau buka? Insya Allah Iya, Bang. sudah ada banyak juga. ini pendengar Radio Mesra di Jalan Gelora Mandiri. Neneknya Husnul, mamanya Husnul. Tepu-tepu ini Bang. Tepu, Moy. Iya, Sebutin berkumpul mereka di sana mendengarkan Oh, Radio iya, Kak? Mesra. Apalagi Ustaz. keponakannya Amin. menyiar. Amin. Iya, ini juga sementara saya live di Instagram, ada Gebi, ada Nurhak, ada Andini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nih Ustadz, itu kan tadi zakat fitrah Apa itu? dikeluarkan bagi yang memiliki harta. Iya. Nah, bagaimana yang tidak memiliki harta? Tetap keluar zakatnya karena ini zakat fitrah, zakat jiwa. Yang tidak itu keluar itu kalau dia zakat mal. Zakat mal itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki harta. Tapi kalau zakat jiwa semuanya bisa mengeluarkan. Makanya itu dihimbau zakat fitrah itu. Kenapa judulnya zakat fitrah pada awal-awal Ramadan? Karena itu mau disampaikan secepatnya. Jangan zakat fitrah nanti mau dibagi setelah mau lebaran. Kasihan yang mengurus zakat. Bagaimana membaginya sebentar orang sibuk. Jadi kalau bisa ya afdalnya memang mengeluarkan zakat itu adalah akhir Ramadan ya. Paling afdal itu adalah sebelum khatib naik mimbar. Tapi kalau itu yang kita mau pakai, siapa yang mengurus semua? Gitu. Sementara fakir miskin akan dibagi itu zakat, dan zakat yang diberikan kepadanya itu juga yang dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya. Oh, boleh. Boleh, Bang tidak ada Ude. masalah karena dia orang tidak mampu kan. Iya. Tadi kan pertanyaannya Suarsi bagaimana zakat Iya. fitrah? Nah, kita orang Iya. tidak mampu. Jelaskan pada hari itu kan dalam 1 tahun masa dia tidak pernah makan? Apa yang dimakan dalam setiap harinya? Kalau dia hanya makan roti saja dikeluarkan zakatnya. Kalau dia hanya makan nasi saja keluarkan zakatnya. Jadi zakat beras yang kita berikan kepada dia, itu juga yang dikeluarkan zakatnya kepada sebagai penebus dan pembersih daripada jiwa. Iya. Jadi zakat itu pembersih, Bang DJ. Jadi kalau kita lihat begini, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu mewajibkan itu yang namanya zakat fitrah itu, kemudian memfardukan ya. Farada Rasulullah. Kemudian zakatul fitrah zuhratun. Jadi zakat fitrah itu adalah pembersih dari perkataan yang sia-sia. Jadi ada seperti itu. Anil laghwi, kemudian perbuatan yang kotor. Kemudian warrafasi, wa tu'matul lil masakin, itu termasuk di dalamnya adalah serta memberi makan fakir miskin. Jadi zakat itu selain daripada pembersih daripada perkataan sia-sia, daripada jiwa kita, juga adalah termasuk pembersih dari perbuatan kotor. Jadi itu ditebus seperti itu sebenarnya, sebagai bentuk bagaimana Allah gembira kepada perbuatan kita. Kan gini, Allah itu rindu, senang kalau tahajud kita. Allah itu rindu dan senang ketika kita ikra'ul Quran, senang ketika kita membantu orang, senang ketika kita berzikir. Tapi yang paling disenangi Allah adalah ketika engkau mengeluarkan sebagian hartamu untuk fakir miskin, anak yatim piatu. Ada satu surah dalam Al-Quran itu disinggung sangat jelas. Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah mendustakan agama? Siapa yang dimaksud di sini orang-orang yang mendustakan agama? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, termasuk di dalamnya orang-orang yang mampu tapi tidak memperhatikan fakir miskin, anak yatim piatu. Coba itu disebutkan itu dalam satu surah itu, khusus untuk fakir miskin, anak yatim piatu. Coba lihat dalam simbol sholat hinsa mesra, ketika kita sholat, kenapa kita harus menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, salam ke kiri? Apa maknanya itu? Lihatlah bahwa salam ke kanan itu adalah ada tetangga boleh jadi tidak mampu, maka berilah dia, karena kita punya kemampuan. Misalnya di sebelah kiri ada tetangga yang tim piatu, ayo kasih, karena kita punya kemampuan di situ. Makanya itu banyak orang yang sholatnya bagus tapi kepeduliannya kepada orang tidak ada, berarti tidak seimbang daripada ibadahnya itu.
Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, tetapi peduli kepada fakir miskin dan anak yatim piatu itu pun adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu berbanding lurus sebenarnya. Makanya itu zakat itu sebenarnya itu tadi zakatul fitrah zuhratun lis-shaimi anil lagwi. Jadi dia adalah sebagai pembersih dari perkataan yang sia-sia, kemudian anil lagwi warrafasi wa tu'matun lil masakin, dan dia juga adalah merupakan pencegah dari perbuatan yang kotor, pembersih dari perbuatan kotor. Kemudian zakat itu dalam bahasa Bugis disebut begini, papawakka, ya, sekka wakka, seke rekka. Papawakka asalnya itu sekka. Jadi usahakanlah ya secepatnya zakat itu dikeluarkan, dan panitia yang di masjid yang amil itu sudah siap untuk mengumpulkan zakat itu, kemudian dibagi secepatnya sebelum lebaran. Jadi memang seharusnya lebih cepat ya. Ya. Wording 10 hari pertama itu sudah bisa. Iya. Supaya 20 hari Betul. berikutnya bisa dimanfaatkan. Kita tidak banyak berpikir lagi. Bukan zakat terima zakatku. Cocok nih terima nih siko alam memang saya. Bukan gitu ya. Bukan di situ. Ya. Ya, insya Allah. Oke, Bang Ude, saya Oke. punya pertanyaan lain. Itu kan yang disakatkan itu makanan yang lebih apa? Lebih utama ya. Lebih utama yang paling sering kita. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang cuma ini perandaian, tapi mungkin bisa terjadi. Ada orang yang bertetangga misalnya dengan restoran. Iya, iya. Nah, sementara dia kan tidak fakir miskin lah ceritanya. Iya, iya. Kadang kan dari restoran ini dia disuplai karena mungkin sisa-sisa Sisa makanan, makanan. itu yang dikonsumsi sehari-hari dan lebih banyak itu. Bagaimana itu? Sedangkan dia orang tidak mampu. Harusnya kan standarnya kan ini makanan restoran, sementara dia tidak mampu. Tidak mampu ya. Harusnya yang dikasih adalah makanan yang bersih, bukan sisa. Jadi kalau kita peduli jadi. Maksud saya sisa begini, bukan makanan yang sisa yang untuk Ini dibuang. kayak Iya, bukan ya. Tapi ya. Lebih-lebihnya daripada yang di restoran itu. Ya, tapi nanti dijawab itu. Oke. Lebih utama penelpon. Oke. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mali simbandi tahu? Aldi. Lah, bagi si Ranci. Iya, Mau coba bandi. dulu. Investor. Valdi. Silakan Pak Aldi. Ya, sudah bagus. Ini mengenai apa ya? Apa sih? Sakat ya. Sakat. Ya, boleh di luar materi. Ini masih ada lanjutannya ya. Ini keistimewaan ketika menyumbang di masjid ataukah bersedekah. Ya. Iya. Biasa juga di kampung-kampung itu ada orang masuk. Iya. Sumbangannya dari yatim piatu dari ini yayasan ini. Tapi tidak jelas asalnya dari mana. Paling terima kasar katanya. Tapi ada juga bilang kasih saja. Yang penting niatmu baik, mau bersedekah Ini silakan. mungkin maksudnya pengumpulan. Iya. Jadi mana yang lebih utamanya menyumbang di masjid atau bersedekah? Karena biasa dalam satu ceramah mengatakan bahwa ketika orang sudah sampai di alam kubur menyesal ingin kembali untuk bersedekah. Jadi kelebihan atau kedahsyatan daripada sedekah ini dibandingkan dengan bersumbang di masjid. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paldi. Ya. Si Puji nih kira tuh Permalaga Serena tahu? Belum sih. Oh, masih ingat ya? Belum karena Astagfirullah Bang Ude belum. bicara cuma ya belum tidak seperti dulu lagi. Oh ya, yang penting sudah ada niat baik Karena untuk ada perbaikan. perbedaan mazhab saya lihat di situ. Oh ya. Kalau sudah prinsip. Oke. Oke, Pak Aldi, Iya. makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Aldi, bahwa pengumpulan daripada harta benda itu atau zakat itu, bentar dulu, cari dulu. Oke. Iya. Ya, sambil kita menunggu insan mesra. Itu kalau berzakat Ki harus yang dimakan toh? Jangan bertanya ke saya. Oh iya. Oh, sambil kita menunggu, ada yang telepon silakan di 0853
9535. 907. Iya, lanjutkan penjelasannya. Dari apa itu tadi? Takut kalau bertanya ke Ustaz. Lu enggak maku tadi pada mau kios. Nah, Bagaimana pengumpulan? Pengumpulan ya sedekah itu atau Lebih mending sumbangan. mana ke masjid atau yang sedekah di pinggir jalan Sama misalnya? Iya. pertanyaannya, mamaku itu baru Iya. ke sana chat. Begini, yang jelas memberi sesuatu kepada orang dan dia yang butuhkan itu semuanya lebih utama ya. Apakah dia ke masjid, apakah dia ke fakir miskin, apakah dia di pinggir jalan. Yang jelas sumbangan atau sedekah itu mengajarkan kita untuk merasa tidak memiliki seutuhnya itu harta benda itu. Itu dulu mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita misalnya tidak fokus kepada berapa pahalanya, jangan fokus di pahala dulu. Fokuslah dulu bahwa harta benda yang kita cintai itu adalah ukurannya sementara. Iya. Gitu. Jiwa sosialnya, Jiwa sosialnya dulu yang digugah. Jiwa sosialnya dulu. Sebab kalau kita sudah mulai peduli kepada orang, maka ini menjadi pembiasaan dan itu regenerasi. Dia akan melihat kita melakukan seperti itu, bahwa oh ada ternyata perbuatan seperti ini. Jadi tidak usahlah misalnya gini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperdukan zakat, memerintahkan untuk bersedekah, itu sahabat itu berlomba-lomba. Sampai-sampai Abu Bakar ditanya, apa yang tersisa di rumahmu? Kata Abu Bakar, tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi seluruh harta benda jadi dibawa untuk disedekahkan kepada Nabi untuk maju ke medan perang. Kalau Umar ibnu Khattab, apa yang kau sisakan? Ya masih ada untuk keluargaku. Jadi makanya itu yang paling tinggi sebenarnya itu di kalangan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena dia seluruh berikan. Jadi utama itu di masjid Bang Aldi, utama di pinggir jalan boleh. Karena itu intinya adalah tidak merasa memiliki harta benda seutuhnya. Berarti di situ ada haknya fakir miskin dan yatim piatu. Oke. Iya, ada penelpon. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bang One. Bang One. Ini Iya. kan biasanya ini Islam kalau perempuan itu dikata di. Iya. Itu kalau Islam disunat laki-laki makundri kata. Kata. Iya. Itu menurut agama kita diwajibkan. Iya. Diwajibkan ya. Iya. Pernah saya dengar ada kalau bukan Perpres atau aturan pemerintah itu dilarang orang Islam dikata. Jadi saya dengar ini apa alasannya? Karena menurut tadi Bang Ude, Islam itu mengharuskan kalau katanya mau diislamkan. Iya. Tapi pernah saya dengar malah ada dari istilahnya kaum perempuan yang dari pemerintahan bahwa itu dilarang sekarang dengan beberapa alasan. Iya. Katanya akan merusak vagina ke depan, akan bagaimana, akan ada. Iya. Jadi bagaimana Dipahami. keterangannya nih, Oke, Bang One. kemudian antara hukum Islam dan hukum negara. Dipahami pertanyaannya. Oke, dipahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, enggak lo pastikan ya Bang Ude. Harus Bang Ude dibedakan itu. Kata larang. Nenek seni perempuan dikata. Kata itu dengan sunat beda. Yang wajib itu sunat, disunat ya. Sunat itu artinya menghilangkan sebagian. Iya. Kata itu bukan kewajiban. Dan dibolehkan kalau mau. Artinya kata itu hanya simbol. Istilahnya, kenapa laki-laki disunat? Itu menghilangkan sebagian pada diri laki-laki itu di kelaminnya. Supaya apa? Itu masuk kategori az-zahuru. Masuk ke kategori adalah kebersihan atau kesucian. Sebab kalau ada laki-laki yang tidak disunat lalu dia menikah, itulah yang mengakibatkan istrinya mengalami kanker rahim. Itu makanya Islam itu bersih sekali. Ya, sampai hal-hal yang seperti itu diperhatikan. Isa masyarakat. Jadi makanya itu kata Nabi, gadailah anakmu dengan akikahnya. Gadailah anakmu dengan akikahnya. Kemudian ketika dia sudah berumur, maka disunat dia, dikhitan ya istilahnya, dikhitan. Nabi Ibrahim itu nanti usianya 80 tahun baru dikhitan. Nabi itu sejak lahir sudah dikhitan. Ya gitu. Itu kebersihan. Sama jadi memang diwajibkan bagi laki-laki. Kemudian kalau perempuan kan tidak ada kewajiban, bukan sunnah juga.
Tapi kalau mau lakukan kata istilah Bugis Makassar, kata itu simbol saja. Jadi bukan menghilangkan. Jadi kalau ada yang melarang itu keliru kalau kita mengatakan nanti kelaminnya rusak. Ya memang rusak kalau kita mau menghilangkan sebagian, bahkan bisa meninggal anak-anak. Ya. Bukan. Dia hanya menyapu saja. Dia sebagai simbol saja mengislamkan dengan disuruh bersahadat. Kemudian pisau itu hanya diperlihatkan saja, disapu saja sebenarnya, bukan menghilangkan, karena tidak ada perempuan yang disunat. Tidak ada perempuan yang disunat, itu laki-laki. Jadi kata itu istilah orang Bugis, istilahnya adalah mengislamkan anak-anak kita. Ya, diupacarakan istilahnya bahwa anakku alhamdulillah sudah bisa bersahadat, anakku sudah mulai dewasa, kan gitu. Itu adat saja ya. Tapi ya yang umum kan memang dipakai di masyarakat Bugis Makassar. Nah, kalau laki-laki memang disunat. Nah, itu yang wajib memang. Jadi tidak wajib itu perempuan. Salah satu pembeda kita dengan orang nonis itu adalah kita disunat, dan mereka sekarang juga mengikuti karena melihat memang secara kesehatan memang betul, karena itu ternyata gini ya, Bang DJ Insa Mesra, bahwa di dalam praktek Islam itu banyak dikaji oleh orang-orang Eropa. Kalau dulu ada namanya orientalis. Orientalis itu adalah orang yang beraja Islam untuk mencari kelemahan Islam untuk menghabisi Islam. Tapi berapa banyak orang orientalis itu masuk Islam hanya mempelajari Islam karena dia menemukan kebenaran di situ. Nah, sekarang yang banyak diteliti adalah pertama puasa. Kenapa orang Islam itu berpuasa 1 bulan? Yang gitu. Kenapa? Ternyata hasil penelitiannya mencengangkan sekali. Bahkan orang yang meneliti itu puasa dalam Islam itu dia masuk Islam juga karena dia menemukan kebenaran di situ. Tapi manfaatnya besar sekali ketika orang berpuasa. Ternyata jauh lebih sehat orang berpuasa daripada orang yang tidak berpuasa. Nah, kayak gitu. Yang kedua, kenapa orang Islam itu disunat? Ini juga. Dan itu hasil penelitian itu, Bang DJ. Laki-laki yang disunat dengan tidak disunat jauh lebih bersih daripada yang tidak disunat. Dan satu penelitian yang sangat mencengangkan adalah ternyata penyebab kanker rahim bukan hanya gara-gara rahimnya yang bermasalah, tapi karena penyebab dari suaminya yang tidak disunat. Itu bahayanya itu. Jadi itu makanya kenapa diwajibkan? Karena itu dibersihkan. Kotor itu kalau ada laki-laki yang tidak disunat. Insya Allah. Jadi disitulah makna kenapa Nabi mengatakan az-zahuru minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi orang beriman itu insya Allah orangnya rata-rata bersih. Ya, karena memang sudah patokannya di situ. Ciri keimanan seseorang lihat ketika dia kebersihannya. Nah, gitu. Dan memang ini terbukti juga di tahun 2020-2021 ketika kita sering disuruh wudhu, ternyata ya salah satu cara mencegah COVID yaitu dengan cuci tangan. Cuci tangan kan gitu. Dan itu aplikasi wudhu yang aplikasi wudhu sebenarnya. Tapi kita kan baru sadar setelah ada kejadian kan. Baru pelajari. Semakin kesini semakin kesana kebenaran Islam itu akan nampak, akan muncul di permukaan ya bagi orang-orang yang berpikir. Jadi apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun, apalah ta'lamun. Jadi peringatan jangan Anda mencoba cari celahnya Islam karena Anda jadi orang Islam. Ya banyak sekali kisah. Banyak sekali kisah orang-orang yang cerdas masuk Islam ya. Jadi Bang Aldi, Bang One terjawab nih pertanyaan tadi. Buat mama aku juga terjawab nih, tidak wajib di masjid. Apanya? Zakatnya. Zakatnya. Oh, zakat itu enggak. Zakat itu bisa langsung kepada fakir miskin anak yatim piatu. Cuma disampaikan kepada pengurus atau panitia supaya tidak tumpang tindih dalam membagi zakat. Oh, saya kalau dilapor atau kita ke masjid dulu sama Pak Imam. Pak Imam, tabe ini zakat fitraku. Tabe terima Kak. Kemudian saya mau ambil kembali untuk saya berikan kepada si ini. Kalau kita sendiri yang niatkan, boleh. Bisa juga. Ada penelpon lagi nih. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, apa nih? Itu masalah zakat fitrah. Apakah kalau kita berzakat fitrah kepada kemenakan anak saudara yang yatim piatu, itu pahalanya lebih bagus atau amalannya lebih bagus daripada kita zakat fitrah orang lain. Salah satu imam masjid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
falyukrim jarahu falyukrim daifahu falyakul khairan aw liyasmut. Kan ada 3 di sini. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hargailah tetanggamu. Maka makna menghargai tetangga di sini termasuk di dalamnya adalah ketika dia fakir miskin mendahulukan. Tapi tetangga kan ada 3. Ada yang punya hak 3, ada yang punya hak 2, ada yang punya hak 1. Yang satu haknya karena bertetangga saja. Ada yang punya hak 2, bertetangga dan punya hubungan seakidah dengan kita. Ada yang punya hak 3 yang paling tinggi. Dia tetangga kita, dia seakidah, seiman dan sekeyakinan dengan kita, dan dia juga memiliki hubungan darah dengan kita. Maka ketika memberikan zakat atau sedekah, mana yang didahulukan? Dahulukan yang 3, baru yang 2, baru yang 1. Jadi lebih tinggi, lebih afdal dan lebih tinggi pahalanya ketika engkau berzakat, memberikan zakat fitrahmu kepada keponakanmu yang fakir miskin. Siapa yang membantu dia kalau bukan kita? Iya, betul. Ya kan gitu. Dahulukan memang dulu kepada keluarga. Ini bukan nepotisme, tetapi memang bentuk kepedulian kita karena dia ukurannya adalah fakir miskin. Kecuali kalau dia tidak fakir miskin, ya seperti misalnya kalau ya kadang-kadang kan ini pembagian apa ya dulu ya, yang marak itu, yang raskin dibagi, ternyata yang dikasih orang kaya. Iya. Harusnya dulu kepada fakir miskin, haknya di situ. Ingat jangan sekali-kali mengambil haknya orang. Jangan sekali-kali. Kapan kau ambil haknya orang, maka hak itu boleh jadi itu bisa kau makan haknya orang, bisa berupa jadi penyakit dalam tubuhmu. Dan ketika dikeluarkan itu jauh lebih dahsyat lagi, harus melalui operasi misalnya. Jadi memang gitu. Sebaiknya ke yang terdekat dengan Yang kita terdekat dulu. Nah sekarang bagaimana kalau orang tua miskin, anak kaya? Itu bukan zakat, tapi itu kewajiban anak kepada orang tuanya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau suami yang miskin, istri yang kaya? Maka istri boleh berzakat kepada suaminya. Tapi kalau suami kaya istri miskin, maka bukan zakat diberikan, tapi itu kewajiban. Karena tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Itu harus dipahami itu. Ingat bahwa yang wajib memberi nafkah adalah suami. Tapi kalau suami berusaha begitu kerjanya tidak bisa dan ternyata lebih sukses istrinya, maka istri boleh memberi zakat kepada suaminya, zakat mal. Zakat mal. Kalau zakat fitrah? Bukan. Zakat mal yang diberikan. Abang, saya lihat pekerjaanmu kurang beres, kurang bagus misalnya, kuantitasnya juga. Gini, saya kasih kau zakat mal. Ya, untuk tahun ini. Zakat saya kasih kau tahun ini. Nanti bagaimana ke depannya tinggal saya lihat prestasimu saja. Meningkat apa tidak. Jadi wedding boleh. 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 Kada sayang, belok ke makam malah. Asek mau nih. Yang penting suami berusaha. Ya. Kecuali kalau dia tidak berusaha, Anda berarti berdosa, bukan lagi zakat. Anda sudah berdosa. Jadi ada dosa yang ditanggung suami itu tiap hari. Iya. Kapan? Kalau dia tidak berusaha mencari nafkah. Ini terbalik. Kalau misalnya istri sendiri yang meminta, apa? Ada di deng, Kang sanggup kak di saya, cukup rawat anak, jaga rumah, tak balik posisinya. Iya. Bagaimana itu Bang Bude? Ya tergantung kalau kesepakatannya seperti itu. Tapi apakah Anda membiarkan suami yang fisiknya lebih kuat daripada istri? Istri itu tidak seperti itu perempuan. Apakah Anda membiarkan suami Anda berdosa setiap hari? Mengatakan ya jangan bekerja saya Berdosa itu. Iya. Jadi tetap karena itu kewajiban. Tetap diminta kerja. Kalaupun apapun dia kerja. Kalaupun misalnya ada nafkahnya. Iya. Ada nafkahnya tapi tidak mencukupi saja untuk dirinya. Tidak ada masalah, yang penting dia bekerja. Tetap dia punya kewajiban untuk memberi istri. Tetap dia punya kewajiban. Mengembalikan kembali atau seperti apa? Saya ke gaji saya, tapi Dinda, ini gaji saya ya. Kata sini ya, saya sudah terima Bang. Tapi kita kan kurang juga. Kita lah yang pakai untuk tak di luar, siapa tahu mau ngopi-ngopi atau apa. Nah, silahkanlah. Gitu. Ya, gitu. Boleh itu. Ya, yang penting ada penghasilan dulu lah. Jangan hanya pintar merokok, baru tidak pintar mencari nafkah. Iya. Kan fatal juga kalau seorang suami baru dia bergaya parlente, baru dibiayai oleh istrinya. Tidak seperti itu Islam. Islam itu lebih mengedepankan untuk adalah mereka bekerja, karena bekerja itu adalah ibadah dan itu jihad fisabilillah. Tidak ada zakat, sedekah
yang paling tinggi nilainya kecuali kepada istri dan keluarga di rumah. Iya deh. Ada Itu tuh. tidak bisa kalahkan itu, Bang DJ. Oke, kembali ke pengumpulan zakat ini. Kan ini banyak juga yang kita lihat di media sosial, Bang Ude. Ada orang yang mengatasnamakan zakat padahal sebenarnya itu dikumpulkan sebagai pendapatan. Itu beberapa kali Iya, didapat. itu bentuk penipuan itu. Ya, bentuk sedekah penipuan. ke panti asuhan ternyata diselidiki panti asuhannya tidak ada, panti asuhan bodong. Bagaimana dengan itu? Dan bagaimana kita yang memberikan sedekah? Bagi saya situ? kan niat saya sudah sampai. Niat saya sudah sampai bahwa ini adalah zakat saya, ini adalah sedekah saya. Tapi ternyata diselewengkan, saya tidak berdosa dong yang seperti itu. Saya kan niatnya mana saya tahu kalau dia ini bodong atau tidak. Tapi orang-orang yang melakukan bentuk penipuan itulah itu yang berdosa. Dan itu pertanggungjawabannya berapa orang yang memberikan zakat kepadamu, kau selewengkan, maka itu kau sanggup menanggung bebannya nanti di akhirat. Gitu. Ya bayangkan gini. Kenapa digambarkan itu ada orang di akhirat pikul mobil? Coba bayangkan. Di dunia saya kita tidak bisa pikul mobil. Ya. Ya. Ada orang di akhirat itu makin berat, makin ditambah bebannya, makin berat, makin ditambah bebannya. Nah, itu gambaran orang-orang yang rakus dengan jabatan. Ada satu mau lagi ini, ketua lagi ini. Ya. Baru tidak ada yang beres-beres. Iya. Itu. Anggota makmur. Itu tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Itu pertanggungjawaban. Kenapa ada orang yang pikul bakwang di akhirat? Ya karena waktu sekolah makan bakwan 2 1 tidak bayar. Ya, kan seperti itu banyak. Banyak orang yang pikul jalan kote. Banyak. Tersinggulan ada kayak sini kasusnya Bang. Banyak. Tapi lama nih, bagaimana caranya untuk menutupi itu? Iya, datangi itu penjual. Jujur kah saja? Astaga. Iya, singgung kak. Datangi itu penjual yang dulu waktu kita sekolah. Oh, ini dulu yang pernah aku makan bakwannya tidak aku bayar. Kalau perlu, kalau misalnya aku mau bayar, atau kami minta saja halalnya. Tapi ibu, kita sudah dewasa semua. Pak balu bawang baru nih lah kasih bangun ini kan biasa balu bawang kurang. Cari keluarganya. Deh, tetap puni lokasi tetap kasih. Betul lolos. Cari keluarganya. Jadi yang marah sama Ada penjual pertanyaan. bakwan dulu. Ada pertanyaan, kalau tidak ada saya lagi bertanya. Ada ini pertanyaanku. Bagaimana apa yang terjadi kalau lupa bayar zakat? Lupa bayar zakat. Nah, Iya. ini kebetulan hampir sama pertanyaan saya. Kalau dia lupa bayar zakat, kalau saya begini Bang Ude, semisal seperti misalnya Suarsi, dia ada pekerjaan di Makassar, kan biasanya tiap tahun itu orang tuanya yang bayarkan zakatnya. Iya. Nah, mungkin karena kesibukan, dia berharap orang tuanya yang bayarkan. Sementara Ternyata? orang tuanya juga berharap karena sudah Pekerjaan. ekonominya, dia bayar sendiri. Bayar sendiri. Lewat Ramadan, bagaimana itu? Lewat Ramadan baru bayar zakat. Maka kalau di luar Ramadan bukan lagi zakat namanya, sedekah. Nah, zakat Iya. fitrah ini kan Zakat wajib. fitrah, iya Apa wajib zakat bagaimana- fitrah itu. Makanya bagaimana cara kita kita termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada perbaikan. Tidak ada. Artinya meskipun gini, meskipun sebenarnya diganti dengan beribu-ribu sedekah untuk membayar zakat, yang satu tidak akan pernah bisa. Iya. Makanya itu lebih baik double daripada tidak sama sekali. Jadi misalnya gini, kita di Makassar, di Parepare, di sana bayar zakat, kita bayar zakat juga, tidak ada masalah. Maka yang satu gugur sebagai sedekah, yang satu gugur sebagai kewajiban kita dalam berzakat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mohon ampunlah, mohon ampunlah. Yang tidak diterima itu dulu kisahnya dari sahabat Nabi namanya Sa'labah. Iya. Iya, karena dia zakatnya zakat harta. Iya. Ya, zakat harta. Jadi dia sholat di masjid, buru-buru cepat pulang. Orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Sahabat bilang, kenapa salah begini? Kita sikir-sikir berdiam. Artinya dipanggil sama Nabi, kenapa? Cepat-cepat pulang ya Rasul. Ini pakaian yang saya pakai, ditunggu istriku juga di rumah, mau dipakai. Terus, ya satu je pakaian. Wah, miskin sekali kok salah ya. Iya, jadi doakan saya Rasul menjadi orang kaya. Artinya, hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga. Cuma, ya Rasul, adakah yang kau doakan saya menjadi orang kaya? Ya, didoakan oleh Nabi, dikasih kambing. 1 ekor, betina, kemudian bunting ya. Sudah sudah hamil memang itu kambing. Kemudian melahirkan. Hari pertama ya alhamdulillah masih tetap aktif sholat. Begitu lama-lama kelamaan Sa'labah ini cuma 1 minggu saja hadir di masjid. Nanti Jumat. Karena berkembang banyak kambingnya di ternak. Akhirnya lama-kelamaan tinggal Idul Fitri, Idul Adha saja. Lama-kelamaan tidak masuk di masjid, tidak pernah lagi sholat. Turunlah perintah untuk mengeluarkan
zakat ternak. Sa'labah dan tidak mengeluarkan itu. Sampai Nabi meninggal, Sa'labah tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian mau dikeluarkan zakatnya diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolak. Saya tidak mau karena Nabi juga tidak menerima. Sampai kepada 4 khalifah tidak ada yang menerima. Dan menurut riwayat, daging kambing Sa'labah itu diganti menjadi daging anjing. Coba bayangkan itu. Apa maknanya itu daging anjing? Najis. Jadi berarti kambingnya Sa'labah itu termasuk dalam kategori yang najis. Tidak bisa dikonsumsi. Iya. Begitulah cara bagaimana dasarnya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat mal ya. Ya. Gitu. Tidak bisa itu Pak Ustaz yang zakat fitrah yang terlewat tahun lalu dikali 2 untuk tahun ini kumalampe sungai. Kita perbanyak sedekah saja. Perbanyak sedekah saja. Tahun yang kemarin kita tidak lupa bayar zakat karena memang unsur kelupaan itu ya mudah-mudahan Allah ampuni ya. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni karena namanya lupa manusia juga seperti itu. Fitrah juga itu. Ya, fitrah yang seperti itu. Kalau sengaja Ki lupa. Itu bukan bukan lagi lupa itu. Natung kami toh. Ya. Kita mau ampun. Ya, kita mengganti saja dengan perbuatan baik terus. Mudah-mudahan kita dengan bersedekah setiap hari, mudah-mudahan itu bisa tergantikan dari zakat kita yang pernah kita lupa, gitu. Kemudian bukan double namanya, tetapi boleh jadi dia hanya bayar denda, ya. Kalau misalnya ada pelanggaran, misalnya kalau kita lagi pakaian ihram, bayar dendanya 50 real misalnya. Ya. Gitu saja, bayar denda saja. Bukan mendobel ya. Isin ngangkat dulu sapa-sapa tanteku monitor buat tanteku yang ada di Gorontalo, Ibu Tria Muhammad, Mama Gina, Ibu Aji. Ya, terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lagi bertanya. Oke, silakan. Ini kan banyak juga di media sosial, TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya bahwa untuk berzakat fitrah itu Bang Ude sebaiknya makanan yang kita makan. Iya. Tapi kan lebih praktis sekarang menggunakan uang. Nah, kita kan pengen yang afdolnya kan ke makanan. Bagaimana itu Bang Ude? Lebih simpelnya uang. Iya, kan kalau simpelnya uang. Ya, kenapa uang banyak dipakai? Karena itu lebih praktis. Kita kasih uang zakat itu jauh lebih digunakan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Beras dikasih sudah banyak berasnya dikasih sama orang. Dia mau jual itu zakat fitrahnya dengan beras itu dengan mau jual malu juga. Dia tidak punya uang kayak gitu. Maka boleh kalau kita misalnya kasih uang karena itu dianggap lebih praktis. Tapi kalau lebih afdalnya adalah beras. Itu makanan pokok yang kita makan. 2 sak atau 2 gantang itu dalam ukuran sak itu dalam unsur kenabian yang seperti itu, sehingga sekarang tidak tahu kalau sekarang ditetapkan berapa ya, apa 4 liter atau 3,5 liter itu. Kalau diuangkan ada itu uangnya itu sekian, maka 35.000 ya gitu. Bagaimana kalau dibeli beras Ustaz? Tidak apa-apa. Beras apa selalu aku beli? Memang dibeli. Beras apa ya? Tidak mampu kita makan misalnya beras kepala atau beras apa? Beras kaki atau apa? Ya, DPSHP. DPSHP, itu juga yang kita keluarkan zakatnya. Sekarang kan banyak orang. Tapi yang paling sering Bang Ude ya. Paling sering kita makan beras pandan. Ya. Misalnya kita makan beras kepala lebih banyak. Ya, dalam 1 bulan kita makan beras kepala itu misalnya 25 hari. Ya, selebihnya beragam. Maka cari mana yang lebih banyak kita makan, itulah yang afdalnya kita keluarkan zakatnya. Karena itu yang mempengaruhi dalam perkembangan tubuh kita. Lebih afdal kalau makanan Lebih afdal kalau makanan. Tapi kalau orang berzakat dengan uang boleh juga, bukan dilarang. Ya, karena sekarang orang lebih banyak membutuhkan uang. Kenapa di zaman Nabi itu? Karena makanan pokok, karena itu yang ada. Uang kurang waktu itu. Maka itu yang dipakai. Jadi begitulah pandangan mazhab Imam Abu Hanifah ya. Hambali juga begitu. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Ude. Iya. Pak Ustadz, Bang Tuhan. Ya. Ini pernah kebetulan ada keluarga saya belum mampu, tapi saya juga lebih tidak mampu. Tapi itu belum terlalu ini, baru dia mualaf. Apakah ini seisian setempat di zakat fitrah Pak Ustadz? Iya. Mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Mu'allaf itu masuk dalam 8 golongan. Karim namanya. Orang-orang yang masuk Islam. Ya, jadi orang yang masuk Islam meskipun dia mampu tetap diberikan zakat sebenarnya untuk menggembirakan hatinya. Itu mengobati hatinya sebenarnya. Kenapa dikasih seperti itu? Artinya bahwa dia punya saudara yang lain setelah dia meninggalkan agamanya. Jadi ternyata saudaranya di Islam jauh lebih banyak daripada yang pada saat agama yang dianutnya dulu. Jadi itu namanya menggembirakan ya. Bagaimana misalnya kalau kita pergi ke satu kampung, tiba-tiba di kampung itu tidak ada kita kenal. Tiba-tiba datang orang semuanya menyalami kita dan mengatakan, engkau saudaraku, engkau sahabatku, engkau temanku. Kan kita gembira kan? Menyemet itu saat Iya. Kan kita gembira gitu. Ya, itu mapak karyorio. Nah, itulah yang dikembangkan dalam Islam bahwa zakat yang diberikan kepada orang mu'allaf itu yang baru masuk Islam diberikan itu mapak karyorio nyawana. Terutama itu dulu. Supaya dibunga-bungai hatinya, kemudian mereka tetap giat untuk belajar tentang Islam. Nah, gitu maksudnya. Jadi tetap diberikan itu, Ibu ya. Masuk kategori mendapatkan zakat. Iya, 8 golongan itu. Ya, sebelum closing Bang Ude. Iya. Menyamanya Mas Adin. Kau mau bertanya aku Ini sebenarnya? bisa DJ. Kau mau bertanya sebenarnya tapi banyak pasti. Menyapa Cuma dulu. gini, Bang DJ. Cuma problemnya zakat itu, misalnya gini, kita punya masalah dalam zakat fitrah dengan zakat mal. Problemnya itu adalah pertama masyarakat kita masih kurang kesadaran, masih kurang. Padahal kita kan kalau pegawai jelas itu kan zakatnya sudah ada semua, sudah ada. Kemudian yang kedua, status amil tidak memenuhi syarat. Banyak orang hanya membentuk rumah zakat, struktur panitia ini, tapi tidak ada yang memenuhi syarat bahwa ini bisa dijadikan amil. Kan gitu. Kemudian kadang-kadang bagian amil juga melebihi batas. Ya. Itu juga tadi. Kemudian harta zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Ya. Zakat ada jalan semua. Cuma kalau yang ada itu ke masjid adalah sedekah, ya, dengan wakaf itu bisa saja. Tapi kalau zakat tidak untuk di situ. Oke, sebelum kita closing ini saya menyapa dulu untuk pengurus Masjid Al-Afiyah yang ada di Lembah Harapan dan juga teman-teman pengurus Masjid An-Nida yang ada di Abu Bakar Lambogo yang katanya pintunya alhamdulillah pintu depannya sudah bisa dioperasikan. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk kalau ada yang mau berkontribusi untuk pembangunan lebih lanjutnya silahkan ke Masjid An-Nida di Abu Bakar Lambogo. Baik. Oke, silakan Bang Ude. Silakan Bang Ude. Oke, baik. Insya Allah, saya ulang kembali. Kita berada pada malam yang kelima dengan judul ceramah sebentar malam Seragam untuk Wilayah Kementerian Agama Kota Parepare, di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Fitriadi SAG MA. Insya Allah temanya adalah zakat dan problematikanya, atau zakat fitrah dan zakat mal. Adapun fadilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan Mesra, siaran ini dapat Anda akses kembali di Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, dan akan tayang ulang di 102,8 Mesra FM besok pagi pukul 6. Iya Bang ya? Iya. Ya. Wah, kenapa nih? Ya, baik, demikian dialog sore pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ, dan Sikri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Bau Masepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.